Ya, saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih bersama dengan Miss Rai, seorang psikolog sekolah, dan kita hari ini masih membahas terkait dengan perilaku perubahan diawali dari keluarga. Misalnya kita nggak terasa, udah di segmen terakhir ya. Di segmen terakhir, tadi kita di segmen 3 sebelumnya kita sudah bahas pengalamannya Miss Rai ya. Kebetulan rekan Miss Rai yang juga menjadi penyintas COVID-19 sudah berbagi tips juga apa yang dilakukan hingga kemudian akhirnya bisa survive. Tadi ada banyak ya kegiatan-kegiatan positif, acceptance, mengontrol internal maupun eksternal begitu ya. Siapa tahu nanti pemirsa di rumah juga bisa langsung praktek gitu supaya tidak anti cemas-cemas gitu kita ya. Supaya tidak kebanyakan cemas, karena kalau cemas tadi juga sudah disebutkan akan berpengaruh ke fisik ya, dan menurunkan daya tahan tubuh. Jangan sampai gitu. Nah, ini biasanya di rumah Miss Rai kita stres sudah pasti, kemudian belum lagi masalah-masalah lain, ya belum lagi konflik-konflik dengan keluarga. Biasanya apa saja nih Miss Rai kalau kita lihat masalah-masalah yang kita sering tidak sadar sebenarnya itu memicu masalah psikologis yang lebih yang lebih serius gitu, yang biasa kita sering nggak sadar yang dilakukan di rumah. Itu apa? Mungkin pemirsa di rumah biar bisa sekalian refleksi ya. Itu apa aja misalnya? Sekali. Nah, mungkin ini pesan untuk pasangan suami istri. Betul sekali tuh. Untuk bapak dan mama ya ini di rumah. Karena benar sekali nih Tia, kondisi psikologis kita sangat dipengaruhi lingkungan terdekat kita. Bagaimana lingkungan terdekat itu memberikan dukungan gitu ya. Nah, kepada orang tua khususnya suami-suami di rumah. langsung ditembak. Istri juga bisa melakukannya, jangan salah gitu ya. Ingatlah bahwa ketika sakit, seseorang ini akan butuh dukungan. Dukungan itu bisa fisik, bisa psikis gitu ya. Nah, kenapa saya contohkan pasangan suami istri? Karena itu sangat akan menguatkan gitu ya. Bagaimana seseorang yang sakit, misalnya si istrinya sakit. Mungkin kalau dalam kondisi COVID, kita tidak boleh saling bersentuhan gitu ya. Tapi dalam kondisi yang wajar aja ya, keseharian saja ya. Bagaimana pentingnya kita memberikan afeksi pada suami atau istri. Katakanlah dengan cukup belayan saja, tidak usah yang aneh-aneh gitu kan. Cukup dengan belayan saja. Oh, ibu pasti sembuh bu, cepet dong, enggak apa-apa gitu. Kadang misalnya banyak pasangan yang malu ya misalnya ya, itu masalah, padahal menunjukkan kasih sayang itu penting sekali, karena kepada anak pun anak akan belajar. Oh, orang tuaku saling menyayangi gitu ya. Ya itu tadi, dengan sentuhan, dengan belayan, dengan cukup tepuk pundak saja gitu ya. Oh, ibu bisa bu, ibu akan melaluinya kondisi ini. Misalnya kalau dia sakit apapun, kalau COVID kan memang dilarang bersentuhan gitu ya. Tapi kalau ini di luar COVID itu bisa dilakukan. Kalau COVID pun yang bisa dilakukan adalah video call. Mama kuat, mama hebat gitu, mama pasti bisa gitu lah. Kami pingin mama segera di rumah misalnya seperti itu. Dukungan-dukungan seperti itu yang hal sederhana, tapi itu akan bisa memberi orang kekuatan. Itu secara otomatis akan meningkatkan imun tubuh kita. Hormon bahagia. Hormon bahagia, tepat sekali. Pikiran yang bahagia akan mempengaruhi kesehatan kita. Jadi kuncinya sebenarnya kita bagaimana membuat suasana hati ini menjadi happy, menjadi bergembira gitu. Akan mempercepat proses kesembuhan itu sendiri. Betul. Ya, itu tanpa kita tidak sadar ya, apalagi kalau di Bali biasanya ya misalnya kita jarang mengungkapkan itu ya. Nah, itu tadi dia. Kita harus menjadi lebih asertif. Sini Pak, saya sering melakukan itu. Sini Pak, tepuk aja pundak saya sudah merasa lebih nyaman, sudah merasa lebih kuat gitu. Apalagi orang-orang terdekat ya, karena kita bahasnya keluarga sekarang. Dari anak gitu ya. Dari suami atau istri. Tapi benar ya Miss Raya, kalau saya pribadi kalau misalkan lagi sedih, kemudian ada yang datang kemudian menepuk bahu, itu ada sebuah perasaan sedikit tenang gitu ya, ada rilis ya. Attachment juga kan di situ. Ada attachment ya. Kemudian menghindari, apalagi yang dihindari gitu Miss, jangan marah-marah mungkin bisa ya Miss ya. Menghindari betul, karena kemarahan itu kan akan memancing emosi kita. Emosi kita itu kan menimbulkan aura yang kurang sehat juga di lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita lebih banyak menebarkan senyum gitu ya. Menebarkan senyum gitu ya, menyapa orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya, supaya kondisi yang bahagia juga akan menjadikan kita lebih sehat gitulah, imun kita lebih
kuat lagi. Iya, betul. Wah, ini boleh ya pemirsa di rumah ya. Mungkin kalau misalkan selama ini di rumah sering membesar-besarkan hal-hal kecil, mungkin dihindari, kita tebarkan kasih sayang gitu Iya, ya. betul Misalnya sekali. ya. Apalagi masih hari Valentine ini ya. Masih bulan Valentine ya. Jadi gitu. Mungkin cari momen juga ya bisa ya. Misalnya, oh nanti ulang tahunnya mama, mungkin kita kasih surprise dan sebagainya. Yang sebelumnya tidak pernah kasih surprise mungkin. Sekalian kode saya Oh, iya. Perlu Oke. sekali. Perlu sekali Iya. ya. Apalagi untuk orang tua begitu. Nah, itu tadi memang attachment itu juga penting. Kegiatan kalau Miss kan seorang psikolog sekolah ya, Nitya rasa banyak kegiatan-kegiatan positif yang biasa Miss lakukan. Nah, kalau untuk di rumah biasanya kegiatan apa nih Miss yang kita bisa lakukan bersama dengan anak atau keluarga untuk bisa mengisi waktu gitu? Apa saja? Sebetulnya banyak hal ya pemirsa di rumah yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu bersama keluarga. Hal kecil misalnya, ayo kita bersama-sama membersihkan rumah, gitu kan? Nah, itu kan bisa dilakukan. Iya. Ini tugasnya bagian ini ya, ngelap-ngelap ini karena banyak waktu, banyak orang tua yang bekerja dari rumah, ya banyak yang WFH. Nah, itu bisa dilakukan. Misalnya cuci mobil, biasanya hanya papa yang melakukan tugas itu. Sekarang anaknya juga bisa diajak, ayo bantu papa cuci mobil, gitu. Iya. Bermain pun, bermain apakah misalnya bermain kartu, itu kan akan memperkuat ya. Kita dengan bermain, bukan bermaksud kekanak-kanakan, akan menimbulkan tawa gitu kan dengan bermain. Saya pernah biasanya kalau pas di awal-awal COVID dulu sama keluarga itu sering bermain remi. Bermain remi, kalau yang kalah nanti dibedai. Oh iya, bisa. Bisa Benar. itu lucu juga gitu Iya, ya. iya. Kapan lagi nih anak saya bilang, kapan lagi nih bisa ngerjain bapak? Benar. Dan Gitu. itu membangun attachment ya, Itu Miss membangun Raya. sekali. Sampai kakeknya ikut loh. Sampai kakeknya ikut. oke. Loh, kakek ikut main satu ya, gitu. Akhirnya ikut, akhirnya dibedain. Loh, ini bukan kurang ajar, Iya. tapi itulah bagaimana dia melampiaskan rasa bahagianya gitu. Rasa bahagia, menebar kasih sayang Iya, juga. iya. Lebih dekat jadinya Betul. antar satu anggota keluarga dengan anggota keluarga Iya. yang lain. Oh, seru, bisa dipilih ya. Iya, Mungkin bisa dipilih kalau Remi itu. bisa nih kayak Miss Rai. Mungkin Iya. atau kalau yang suka agak serius sedikit mungkin catur gitu Nah, ya. serius sedikit Agak catur. serius sedikit Betul, gitu. betul. Atau berkebun gitu ya, misalnya sekarang atau lagi melakukan hits juga. senam-senam juga kan bersama-sama, atau memelihara ikan di akuarium. Itu kan kegiatan yang bisa dilakukan bersama juga, kasih ikannya makan gitu kan. Itu menimbulkan juga bagaimana menanamkan kepada anak kasih sayang kepada makhluk lain. Baik. Gitu. Nah itu mungkin kalau sebelum pandemi itu belum pernah dilakukan ya, di pandemi itu bisa dilakukan. Betul Berarti itu sekali. juga salah satu perubahan perilaku juga Iya, ya, perubahan perilaku juga. membentuk kebiasaan gitu ya Miss ya. Betul. Kan mungkin sekarang nggak bisa Nitya lihat kalau di orang yang lingkungan keluarganya, maksud saya punya rumah yang arealnya cukup besar, banyak loh yang sudah berkebun sekarang, menanam mungkin pare, menanam lombok dan sebagainya dengan polybag itu sudah bisa dilakukan. Iya, Dan iya. ketika itu berbuah, karena cukup lama banyak teman-teman Iya. saya yang share, oh ini hasil kebunku. Oke, Itu bisa. Iya benar. Iya. Yang awalnya nggak pernah berkebun nih misalnya, Iya, sekarang mencoba berkebun. Jadi kan Betul, otomatis betul. kita jadi kebiasaan ya. Oh, Betul toko pagi sekali, kita ngecek. Nah itu juga diharapkan salah satu benih-benih untuk bisa melakukan perubahan perilaku juga. Betul. Sehingga Dan bisa proses- menghasilkan uang loh. Iya, itu sebenarnya yang Itu, bagus juga iya. ya. Untuk Jadi orang saat lebih ini. kreatif gitu Iya, kan. betul. Nah, Miss Rai kan saat ini di masa pandemi COVID-19 juga psikolog sekarang banyak bergerak ya Miss ya. Iya. Memberikan pelayanan bekerja sama dengan pemerintah ya, kemudian menyediakan layanan-layanan konseling Betul, begitu. betul. Nah, HIMSI juga HIMSI, ada layanan HIMSI, sejiwa betul begitu ya. sekali. Mungkin dikasih tahu sedikit nih Miss, kapan kita sudah harus mengunjungi psikolog, pada saat gitu. kondisi apa kita penting mengunjungi profesional gitu Miss Rai. Baik. Nah, begini, kapan kita seseorang butuh psikolog? Biasanya yang tahu adalah orang tersebut gitu ya. Dia akan menyadari bahwa ketika dia belum bisa mencurahkan masalahnya pada orang lain, nah kami sebagai tenaga psikolog ini bisa membantu. Apalagi sejak mulai pandemi ini kami bekerja sama dengan pemerintah juga gitu ya, sudah memberikan layanan sejiwa bisa di 119 extension 8. Jadi bisa itu gratis ya, setiap hari dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Bisa menyampaikan keluh kesahnya di sana. Mudah-mudahan kami bisa membantu ya permasalahan-permasalahan yang ada gitu ya. Karena tidak semua orang kan bisa bercerita dengan
temannya, dengan saudaranya gitu ya. Kalau kami kan sudah ada kode etik yang harus dijaga. Jadi kita tidak akan memaparkan kalau dia punya masalah. Banyak yang takut juga sih sebetulnya Mbak Nitya. Ngapain ke psikolog ya misalnya seperti itu. Padahal kan dia butuh penanganan itu. Ya kalau dia sudah mulai misalnya nggak bisa tidur, sering cemas, itu bisa kok. Apalagi sudah kita berikan layanan ini, manfaatkanlah layanan ini. Iya, manfaatkan dan betul. Karena gratis juga ya Miss ya. Jadi iya, kalau misalkan sudah ada simptom fisik, mungkin tidak bisa tidur, tadi gitu ya Miss ya. Atau mungkin makan terganggu gitu. Tiba-tiba banyak kayak Nitya. Itu mungkin bisa langsung menghubungi profesional. Gitu atau mau sharing lain silakan gitu ya. Mudah-mudahan kami bisa membantu. Karena ini di seluruh Indonesia. Nanti akan dikerahkan ke psikolog gitu ya Miss ya. Betul. Oke. Nah, saudara tadi Miss Rai sempat menyampaikan ke Nitya kalau katanya Miss Rai punya puisi nih untuk saudara di rumah. Puisi langsung karya Miss Rai sendiri gitu ya. Itu puisinya temanya soal apa Miss Rai? Temanya saya ambil dari materi hari ini, berawal dari keluarga. Nitya penasaran nih Miss Rai, pingin denger nih. Ternyata psikolog bisa berpuisi juga, bisa membaca puisi juga. Boleh nih Miss Rai, Nitya mau denger nih puisinya. Sudah di rumah juga ya. Baik. Sedikit ini saya terinspirasi dari materi kita hari ini karena memang mungkin materi ini akan menjadi lebih mudah diingat kalau saya simpulkan kalau dirangkum lewat puisi. Ya, saya mulai aja ya. Silahkan Miss Rai. Nitya. Semua berawal dari keluarga. Ketika aku lahir, aku menjadi bagian dari keluargaku. Ketika aku beranjak dari kecil menjadi dewasa, aku tumbuh dalam keluargaku. Semua informasi yang kuterima berawal dari keluarga. Aturan, sopan santun, dan norma-norma juga kupelajari dari keluarga. Aku bahagia, keluargalah yang paling tahu. Aku sedih, keluargalah tempatku mencurahkan isi hatiku. Aku sakit, keluargalah yang menjadi pendukung dan penyemangatku. Keberadaan keluarga sangatlah berarti dalam semua situasi, seperti situasi pandemi sekarang ini. Akan kujaga keluargaku agar mereka sehat selalu. Aku akan patuh mengikuti pesan ibu. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena aku menyadari semua pesan itu baik untukku. Aku yakin segala hal yang diawali dari keluarga adalah cerminan dari rasa kasih sayang mereka kepadaku. Kasih sayang inilah yang menjadi bekal bagiku untuk bisa beradaptasi dalam mengatasi segala masalah yang ada, termasuk pandemi yang belum kunjung berakhir. Wah, tepuk tangan dulu, luar biasa. Saya tersentuh loh Miss Rai, tapi benar ya dari kata-kata itu, keluarga itu adalah cerminan kasih sayang gitu ya Miss Rai ya. Dan memang makna keluarga sangat dahsyat gitu untuk kita semua. Luar biasa Miss Rai, mudah-mudahan nanti kita bisa sharing lagi. Ditunggu puisi-puisi selanjutnya dan ditunggu juga sharing-sharing selanjutnya. Sehat selalu Miss Rai. Terima kasih atas informasi dan puisinya. Ya, jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan. Sukses selalu Miss Rai. Ya, saudara, itu dia tadi perbincangan kita dengan Miss Rai ya, seorang psikolog sekolah terkait dengan perubahan perilaku diawali dari keluarga. Dan Nitya juga ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah bahwa tayangan Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dengan tema-tema sebelumnya dapat Anda saksikan di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata, Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, @Facebook kami di Kompas TV Dewata, dan juga jangan lupa untuk subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Saya Dewi Nitya mewakili setiap yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selalu ingat pesan Ibu, terapkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Kompas TV independen terpercaya. Om Santi 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 Om.